Hello pria berkelas, coba bayangkan kamu sudah menunjukkan ketertarikan dengan tulus, mulai serius, dan benar-benar hadir dalam sebuah hubungan. Tapi tiba-tiba dia berubah menjadi lebih dingin dan terasa menjauh tanpa alasan yang jelas. Dan yang sering tidak disadari banyak pria adalah ini bukan selalu karena kamu kurang baik, bukan karena kamu kurang menarik, dan tidak selalu karena ada orang lain. Tetapi karena dalam hubungan perubahan kecil dalam cara kamu bersikap, energi yang kamu bawa, dan ritme perhatianmu bisa menggeser perasaan seseorang tanpa kamu sadari. Dan di sini banyak pria mulai bingung karena mereka merasa sudah melakukan yang terbaik. Padahal dinamika ketertarikan tidak hanya soal niat baik, tapi juga tentang keseimbangan ruang, waktu, dan emosi yang terjadi di antara dua orang. Jadi dalam video ini kita akan membahas dengan cara yang sederhana tapi dalam tentang kenapa wanita bisa mulai menjauh justru ketika kamu mulai lebih serius. Bagaimana cara memahami psikologi di baliknya tanpa overthinking dan bagaimana kamu bisa tetap bersikap tenang, natural dan tidak kehilangan harga diri atau jati diri hanya karena perasaan. Karena tujuan akhirnya bukan untuk mengejar atau memaksa, tapi untuk menjadi pria yang tetap stabil secara emosional, dihargai secara alami, dan tidak bergantung pada respons orang lain untuk merasa bernilai. Jadi, buat dirimu nyaman karena apa yang akan kamu pahami di sini bisa mengubah cara kamu melihat hubungan dalam jangka panjang. Bukan untuk membuatmu bermain strategi, tapi untuk membuatmu lebih sadar, lebih tenang, dan lebih kuat dalam menghadapi dinamika cinta. Dan kalau kamu ingin memahami pola seperti ini lebih dalam, memperbaiki cara kamu membangun hubungan atau menghindari kesalahan yang sering membuat jarak muncul tanpa disadari, maka ini akan sangat relevan untuk kamu tonton sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh, coba tulis di kolom komentar kamu sedang menonton dari mana. Karena kita akan mulai membahas dari dasar bagaimana dinamika ini sebenarnya bekerja di dunia nyata. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share supaya semakin banyak orang memahami bahwa ketertarikan bukan ditentukan oleh seberapa cepat seseorang memberi kepastian, melainkan oleh seberapa konsisten ia hadir sebagai pribadi yang stabil, matang, dan punya arah hidup yang jelas. Jadi, sebelum kamu terlalu jauh mengejar seseorang, pastikan dulu kamu sudah benar-benar berdiri kuat di atas kakimu sendiri. Lalu muncul pertanyaan yang sering dialami banyak pria. Kenapa ini terasa membingungkan? Banyak pria mengalami situasi di mana saat mereka mulai benar-benar serius, justru wanita yang mereka sukai menjadi lebih dingin, menjaga jarak atau membalas dengan tempo yang lebih lambat. Dan hal ini sering membuat pria merasa ada sesuatu yang salah dalam diri mereka, seolah keseriusan mereka tidak dihargai atau bahkan tidak diinginkan. Padahal kalau dilihat lebih dalam dari sudut psikologi serta dinamika energi maskulin dan feminin yang terjadi sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar respon sederhana. Secara umum pria cenderung berpikir secara linear dan logis. Logikanya sederhana. Aku tertarik. Aku serius. Aku tunjukkan keseriusanku. Lalu dia akan merasa aman dan merespons dengan baik. Bagi pria, kejelasan adalah bentuk perhatian. Kepastian dianggap sebagai bukti ketertarikan dan menunjukkan niat dianggap sebagai langkah yang benar dan terhormat. Tetapi bagi wanita, respons terhadap ketertarikan tidak bekerja dengan cara yang sama. Mereka lebih banyak bergerak dari emosi, ritme, dan dinamika energi yang mereka rasakan dalam interaksi. Disinilah perbedaan besar mulai terlihat. Ketika pria mulai mendekat dengan keseriusan yang lebih tinggi, niat baik itu justru bisa menggeser suasana hubungan secara drastis. Sebelumnya, wanita mungkin menikmati pendekatan yang ringan, santai, dan penuh rasa penasaran. Ada ruang untuk merasakan, mengamati, dan membiarkan semuanya mengalir tanpa tekanan. Namun ketika intensitas meningkat, lebih sering menghubungi, lebih banyak perhatian, lebih ingin memastikan segalanya, maka dinamika itu berubah dan seringkali tanpa disadari terjadi pola yang membingungkan. Semakin kamu mendekat, dia justru semakin menjauh. Semakin kamu ingin kepastian, semakin dia terlihat ragu. Seolah jarak yang tercipta bukan karena penolakan langsung, tetapi karena perubahan ritme yang tidak lagi terasa seimbang bagi kedua sisi. Semakin kamu menunjukkan keseriusan, dia justru terlihat makin tenang dan menarik diri. Dan ini sering disalahartikan sebagai penolakan. Padahal sebenarnya bukan sekadar ironi atau permainan. Ini lebih berkaitan dengan cara psikologi seseorang merespons perubahan intensitas dalam hubungan. Dan bukan berarti kamu kurang baik, tidak menarik, atau salah dalam menunjukkan niat.
Masalahnya sering terletak pada kecepatan perubahan energi yang terjadi di antara dua orang. Ketika perhatian datang terlalu kuat dan terlalu cepat, sebagai orang bisa merasa terlalu pasti di tahap yang sebenarnya masih membutuhkan ruang untuk berkembang. Karena dalam banyak kasus, ketertarikan emosional tidak tumbuh dari kepastian langsung, tetapi dari proses yang bertahap, dari rasa penasaran yang tetap hidup, dari komunikasi yang mengalir alami tanpa tekanan, dan dari ruang untuk merasakan tanpa harus segera mengunci arah hubungan. Di sisi lain, ketika pria mulai mempercepat segalanya, lebih intens menghubungi, lebih ingin memastikan, lebih cepat menunjukkan komitmen, sementara pihak wanita masih berada di fase observasi dan penyesuaian emosi, maka ketidaksinkronan ritme ini bisa membuat suasana terasa berat sebelah. Bukan karena hilangnya ketertarikan, tetapi karena alurnya berubah terlalu cepat dibandingkan kesiapan emosionalnya. Dan ketika itu terjadi, respons yang muncul seringkali adalah menarik diri sementara untuk menata kembali perasaan dan ritme internalnya. Jadi jarak yang muncul bukan selalu tanda penolakan, melainkan cara alami seseorang menjaga keseimbangan ketika dinamika terasa bergeser, terlalu mendadak, dan tidak lagi sejalan dengan kecepatan emosinya. Memahami pola ini membuat banyak pria jadi lebih tenang dalam membaca dinamika hubungan. Karena pada akhirnya ketertarikan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu serius, tetapi siapa yang mampu menjaga ritme dirinya tetap stabil tanpa kehilangan arah. Di fase awal pendekatan sebenarnya banyak pria sedang berada di posisi paling kuat tanpa mereka sadari. Hidup masih berjalan normal. Fokus masih terbagi ke pekerjaan, rutinitas, hobi, dan tujuan pribadi. Komunikasi terjadi secara alami tanpa beban. Tidak ada dorongan untuk membuktikan diri secara berlebihan. Dan justru di fase inilah energi yang santai, stabil, dan tidak tergesa-gesa sering menjadi daya tarik utama. Karena terlihat bahwa kamu punya kehidupan sendiri, punya arah yang jelas, dan tidak bergantung pada perhatian satu orang untuk merasa cukup. Namun, perubahan mulai terjadi ketika rasa suka mulai tumbuh. Tanpa disadari fokus bergeser, perhatian yang awalnya ringan menjadi lebih intens. Muncul dorongan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai harapan. Ada keinginan untuk mendapatkan kepastian lebih cepat, dan perlahan rasa tenang itu berubah menjadi kebutuhan untuk dijawab atau diyakinkan yang kemudian terlihat dalam perilaku sehari-hari seperti lebih sering mengecek pesan, membalas terlalu cepat, merasa gelisah saat tidak ada respon, mulai membaca makna dari hal-hal kecil, serta overthinking ketika komunikasi tidak berjalan sesuai ekspektasi. Dan di titik ini energi seseorang bisa berubah dari stabil menjadi lebih reaktif. Dari tenang menjadi lebih bergantung pada respons yang tidak disadari adalah perubahan ini sangat terasa dalam dinamika hubungan. Karena di awal ketertarikan sering muncul dari energi yang ringan dan independen. Sementara ketika itu berubah menjadi kebutuhan emosional yang lebih kuat. Ritme hubungan juga ikut bergeser sehingga yang awalnya terasa natural bisa mulai terasa berbeda tanpa penjelasan yang jelas dari kedua belah pihak. Ketika energi itu bergeser menjadi kebutuhan, tekanan atau kecemasan, maka yang dirasakan di sisi lain seringkali bukan lagi ketertarikan yang tumbuh, melainkan penurunan rasa penasaran dan perubahan dinamika emosional yang sebelumnya terasa ringan dan menyenangkan. Karena dalam banyak kasus yang menjaga ketertarikan tetap hidup bukan hanya kedekatan itu sendiri, tetapi adanya ruang, ritme, dan sedikit ketidakpastian yang membuat interaksi terasa natural dan tidak terburu-buru. Sementara ketika ruang itu menghilang dan semuanya menjadi terlalu pasti, terlalu cepat, maka yang ikut hilang adalah elemen misteri, ketegangan positif, dan alur emosional yang sebelumnya membuat hubungan terasa dinamis. Sehingga tanpa disadari yang awalnya membuat seseorang tertarik justru adalah stabilitas dan ketenangan yang kamu miliki di awal. Namun yang membuatnya mulai menjauh adalah perubahanmu sendiri ketika ketenangan itu berubah menjadi kecemasan. Dan di titik inilah banyak pria tidak menyadari bahwa masalahnya bukan pada keseriusan itu sendiri. Karena keseriusan bukan hal yang salah atau ditolak, melainkan pada transformasi energi yang terjadi terlalu cepat, dari stabil menjadi tidak stabil, dari tenang menjadi penuh kebutuhan, dari santai menjadi penuh ekspektasi. Sehingga yang dirasakan di sisi wanita bukan lagi rasa aman emosional yang sebelumnya hadir, melainkan tekanan yang tidak terucap. Dan akibatnya dia tidak benar-benar lari dari hubungan itu sendiri, tetapi dari perasaan tidak sinkron yang muncul akibat perubahan ritme yang terlalu mendadak. Dan ketika pria mulai memahami ini,
Mereka akan menyadari bahwa menjaga kestabilan energi jauh lebih penting daripada sekadar menunjukkan intensitas atau kepastian terlalu cepat. Karena keseriusan yang datang terlalu awal seringkali bukan memperkuat hubungan, melainkan justru membuatnya terasa berat sebelum fondasi emosionalnya terbentuk. Dan pada dasarnya, tidak ada masalah dengan pria yang memiliki niat, arah, dan keinginan untuk serius dalam hubungan. Tetapi yang sering menjadi titik gesekan adalah kecepatan dalam mengekspresikan semua itu sebelum koneksi emosional benar-benar berkembang secara alami. Sehingga yang dianggap sebagai ketulusan dari satu sisi bisa terasa seperti tekanan dari sisi lain. Karena ketika seorang pria bergerak terlalu cepat dalam memberikan komitmen membuka seluruh emosinya di tahap yang masih awal atau mencoba mengamankan hubungan sebelum kedekatan itu matang, maka yang terjadi bukan lagi proses saling mengenal yang seimbang, melainkan ketidakseimbangan ekspektasi di mana pria merasa sedang menunjukkan niat baik. Sementara wanita justru masih dalam fase mengamati, menilai, dan merasakan apakah energi tersebut benar-benar selaras dengannya. Sehingga muncul pertanyaan internal yang tidak selalu diucapkan seperti apakah ini terlalu cepat, apakah dia benar-benar mengenalku, atau apakah intensitas ini akan bertahan? Dan semua itu bukan karena pria tersebut tidak layak, tetapi karena sistem emosional. Manusia memang membutuhkan waktu untuk membangun rasa aman. Dan ketika kecepatan keseriusan melampaui kesiapan emosional, maka yang terasa bukan lagi koneksi yang tumbuh, melainkan beban yang datang lebih cepat dari kemampuan untuk menerimanya. Secara psikologis, ketika sebuah interaksi terasa terlalu intens atau berkembang terlalu cepat, sistem emosional seseorang bisa bereaksi dengan menarik diri sebagai bentuk penyesuaian, bukan semata-mata penolakan terhadap orangnya, melainkan terhadap ritme yang terasa belum sejalan dengan kesiapan batinnya. Sehingga respons yang muncul sering terlihat seperti menjauh atau menjadi lebih berhati-hati. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah proses internal untuk menyeimbangkan kembali rasa aman dan kenyamanan emosional. Karena pada tahap awal hubungan, manusia cenderung lebih peka terhadap bagaimana sesuatu terasa daripada apa yang secara logis dikatakan. Sehingga meskipun niat yang ditunjukkan bersifat serius dan baik, jika intensitasnya datang terlalu cepat, pengalaman emosionalnya bisa terasa tidak sinkron. Dan di titik ini, otak secara alami cenderung mencari ruang untuk menurunkan intensitas tersebut agar bisa kembali merasa stabil. Mirip seperti sebuah lagu yang memiliki tempo alami yang ketika dipercepat secara tiba-tiba akan kehilangan harmoni dan kenyamanannya. Begitu juga dalam interaksi antar manusia. Keindahan hubungan seringkali terbentuk dari ritme yang mengalir, bukan dari dorongan untuk mempercepat kepastian. Sehingga ketika seseorang menjadi terlalu ingin memastikan, terlalu cepat hadir, terlalu mudah diakses, atau terlalu fokus mengamankan posisi dalam hubungan sebelum koneksi emosionalnya matang, dinamika yang awalnya terasa ringan dan menarik bisa berubah menjadi terasa lebih padat secara emosional bagi pihak lain. Karena ruang untuk penasaran, mengamati, dan membangun ketertarikan secara bertahap menjadi semakin sempit. Dan disinilah konsep yang sering disebut sebagai ketidakpastian positif berperan, yaitu kondisi alami di mana masih ada sedikit ruang misteri, rasa ingin tahu, dan alur yang belum sepenuhnya terungkap yang justru menjadi bahan bakar utama ketertarikan di fase awal. Bukan sebagai permainan atau manipulasi, tetapi sebagai bagian dari proses psikologis manusia dalam membangun koneksi. Dan ketika ruang ini menghilang terlalu cepat karena intensitas yang meningkat, ketersediaan yang berlebihan, atau dorongan untuk memperjelas semuanya di awal, maka yang terjadi adalah menurunnya rasa penasaran dan berubahnya dinamika dari eksplorasi menjadi kepastian yang terlalu dini. Sehingga kesan yang tertinggal bukan lagi rasa ingin mengenal lebih jauh, melainkan perasaan bahwa alur hubungan sudah bergerak lebih cepat daripada ritme emosional yang sedang berkembang di dalam dirinya. Di awal sebuah kedekatan, justru ketidakpastian yang sehat itulah yang sering membuat ketertarikan terasa hidup. Karena di fase ini seseorang masih dalam proses mengenal, membaca karakter, dan merasakan alur hubungan secara bertahap, bukan langsung menerima semuanya sekaligus. Sehingga ada ruang untuk penasaran, ada jarak yang membuat interaksi terasa bernapas, dan ada ritme alami yang menjaga dinamika tetap bergerak. Namun ketika kepastian diberikan terlalu cepat dan terlalu penuh, pengalaman emosional itu bisa berubah bukan karena orang di sisi lain kehilangan ketertarikan, tetapi karena alurnya menjadi terlalu mudah ditebak, terlalu cepat selesai, dan kehilangan proses yang biasanya membangun keterikatan secara perlahan. Sehingga yang awalnya terasa seperti perjalanan dengan banyak momen kecil yang bermakna, berubah menjadi sesuatu yang terasa langsung. Selesai dipahami,
Dan dalam banyak kasus ketika sesuatu kehilangan ruang untuk berkembang, ia juga kehilangan sebagian dari daya tarik awalnya. Bukan karena tidak ada nilai, tetapi karena tidak ada lagi proses yang bisa dijalani bersama secara bertahap. Di sisi lain, manusia secara alami merespons hubungan berdasarkan ritme dan pengalaman emosional, bukan hanya berdasarkan logika atau niat. Sehingga ketika ritme itu terlalu dipercepat, sistem emosional bisa merasa tidak sepenuhnya sejalan dan mulai mencari kembali keseimbangan. Bukan untuk menolak, tetapi untuk mengatur ulang kenyamanan internalnya. Dan disinilah sering muncul jarak atau perubahan sikap yang disalahartikan. Padahal yang terjadi lebih pada kebutuhan akan ruang untuk mencerna dan menyesuaikan diri dengan intensitas yang ada. Karena pada dasarnya hubungan yang terasa hidup biasanya memiliki unsur proses, alur, dan perkembangan yang tidak instan. Di mana masih ada bagian dari diri seseorang yang belum sepenuhnya diketahui, masih ada momen untuk saling memahami, dan masih ada perjalanan yang bisa dijalani bersama. Sementara ketika semua itu hilang terlalu cepat, hubungan bisa bergeser menjadi lebih statis, lebih pasti, dan lebih mudah ditebak. Yang dalam konteks ketertarikan awal seringkali justru mengurangi rasa penasaran yang sebelumnya menjadi penggeraknya. Dan di titik ini penting untuk dipahami bahwa yang berubah bukan selalu perasaan, tetapi dinamika dan ritme yang membentuk bagaimana perasaan itu dirasakan. Karena banyak wanita tidak selalu mengungkapkan secara langsung apa yang mereka rasakan di tahap awal kedekatan. Bukan karena mereka menyembunyikan sesuatu, tetapi karena mereka sendiri sedang memproses hubungan tersebut secara emosional dengan tingkat kehati-hatian yang berbeda. Sehingga respon seperti menjauh atau menjadi lebih tenang seringkali bukan sinyal penolakan, melainkan bentuk penyesuaian terhadap intensitas yang sedang berkembang. Dan pemahaman terhadap hal ini membantu melihat bahwa inti dari dinamika hubungan bukan sekadar pada seberapa serius seseorang, tetapi juga pada bagaimana ritme itu dijaga agar tetap selaras dengan proses emosional kedua belah pihak. Mereka tidak selalu masuk ke sebuah hubungan hanya dengan perasaan, tetapi juga dengan rasa aman yang perlahan terbentuk. Sehingga ketika seseorang datang dengan intensitas dan keseriusan yang terlalu cepat, yang sering muncul bukan langsung penerimaan, melainkan proses internal untuk mengevaluasi apakah situasi ini terasa stabil dan bisa diikuti tanpa kehilangan keseimbangan diri. Karena di balik respons luar yang terlihat sederhana, ada berbagai lapisan pengalaman dan ingatan emosional yang membentuk cara seseorang bereaksi terhadap kedekatan. Baru termasuk pengalaman masa lalu yang pernah membuat mereka lebih berhati-hati, seperti pernah membuka diri lalu merasa kecewa, pernah percaya tetapi akhirnya tidak sesuai harapan atau pernah merasakan kedekatan yang tiba-tiba berubah menjadi luka. Dan pengalaman seperti ini secara alami membentuk mekanisme perlindungan yang membuat seseorang lebih selektif dalam menerima intensitas baru. Sehingga ketika keseriusan muncul terlalu cepat, yang terjadi bukan otomatis rasa tenang, melainkan kewaspadaan terhadap kemungkinan mengulang pola yang sama, di mana hubungan bergerak terlalu cepat sebelum fondasi emosionalnya benar-benar terbentuk. Dan dari sini sering muncul kebutuhan untuk menjaga jarak sementara bukan karena tidak ada ketertarikan, tetapi karena ingin memastikan bahwa apa yang sedang terjadi tidak hanya terasa kuat di awal, tetapi juga stabil dalam jangka panjang. Selain itu, kecepatan dalam hubungan seringkali juga mempengaruhi rasa kendali emosional. Karena ketika segala sesuatu terasa bergerak terlalu cepat, seseorang bisa merasa belum punya cukup waktu untuk memahami dinamika yang sedang terjadi, belum sempat menilai konsistensi perilaku, dan belum benar-benar yakin apakah koneksi tersebut dibangun atas dasar yang bisa bertahan. Sehingga respon seperti menarik diri atau memperlambat komunikasi lebih sering merupakan cara untuk mengembalikan ritme yang terasa lebih aman. Bukan penolakan terhadap orangnya, melainkan penyesuaian terhadap intensitas situasi. Di sisi lain, ada juga kebutuhan untuk merasa bahwa ketertarikan yang diberikan bukan hanya muncul dari fase awal yang penuh kesan, tetapi juga dari penerimaan terhadap diri mereka yang sebenarnya. Bukan versi awal yang mungkin terlihat lebih menarik atau lebih ideal. Sehingga ketika keseriusan datang terlalu cepat, muncul pertanyaan internal. Apakah hubungan ini dibangun dari pemahaman yang utuh atau hanya dari impresi awal yang belum diuji oleh waktu? Dan hal ini membuat sebagian orang memilih untuk menahan diri terlebih dahulu. Bukan untuk menjauh secara permanen, tetapi untuk memastikan bahwa koneksi yang terbentuk tidak hanya kuat secara emosi sesaat, tetapi juga memiliki dasar yang cukup dalam untuk berkembang secara sehat tanpa tekanan yang terasa terburu-buru atau menghilangkan ruang pribadi yang mereka butuhkan. Ketika jarak kecil itu muncul,
Wanita tidak selalu mengartikan situasinya sebagai akhir dari ketertarikan, melainkan sebagai momen untuk melihat bagaimana kamu merespons perubahan ritme Dala. Hubungan. Karena di tahap ini yang sedang diamati bukan lagi sekadar kata-kata atau niat yang diucapkan, tetapi konsistensi emosional dan kestabilan reaksi ketika situasi tidak berjalan sesuai ekspektasi. Sehingga yang menjadi perhatian adalah apakah kamu tetap tenang ketika komunikasi tidak seintens sebelumnya? Apakah kamu bisa menjaga arah hidupmu tanpa langsung kehilangan? Fokus hanya karena responsinya berubah. Dan apakah kamu tetap hadir sebagai dirimu sendiri tanpa berubah menjadi lebih cemas atau menuntut kepastian secara berlebihan? Karena dalam dinamika seperti ini, ketenangan seringkali lebih terlihat daripada usaha untuk meyakinkan. Dan reaksi yang terlalu cepat atau terlalu emosional justru lebih mudah terbaca sebagai ketidakstabilan. Sementara sikap yang tetap konsisten, tidak terburu-buru menarik kesimpulan, dan tidak langsung mengubah energi. Hanya karena perubahan kecil dalam komunikasi seringkali memberikan sinyal bahwa seseorang memiliki kontrol emosional yang baik. Di sisi lain, ketika seseorang mulai panik, terlalu banyak mengejar kepastian atau kehilangan ritme hidupnya hanya karena perubahan kecil dalam interaksi, hal itu bisa terbaca sebagai ketergantungan emosional yang belum stabil. Sehingga dalam proses observasi ini yang sebenarnya sedang diuji bukan keseriusan dalam bentuk kata-kata, tetapi bagaimana keseriusan itu tercermin dalam perilaku yang tetap stabil ketika tidak ada jaminan langsung dari pihak lain. Dan pada akhirnya dinamika ini bukan tentang permainan atau strategi, melainkan tentang bagaimana dua orang menilai apakah ritme emosional mereka bisa berjalan selaras tanpa tekanan yang membuat salah satu pihak merasa kehilangan ruang untuk bernapas atau berkembang secara natural. Ketika jarak kecil itu muncul, banyak pria justru berubah tanpa sadar. Intensitas komunikasi meningkat. Pertanyaan ada apa? Muncul berulang dan ada dorongan kuat untuk segera mencari kepastian yang dari luar sering terbaca sebagai kecemasan emosional. Bukan lagi ketenangan awal yang membuat interaksi terasa menarik. Karena pada titik ini yang diuji bukan hanya niat, tetapi cara seseorang mengelola ketidakpastian tanpa kehilangan stabilitas dirinya. Sehingga respon seperti terlalu sering mengejar penjelasan, mengulang percakapan untuk memastikan semuanya baik-baik saja atau panik saat ritme berubah. Seringkali menunjukkan bahwa emosi mulai mengambil alih kontrol dan ketika kontrol itu bergeser menjadi ketergantungan pada respons orang lain. Dinamika ketertarikan memang bisa ikut berubah bukan karena satu pihak kehilangan nilai secara otomatis, tetapi karena keseimbangan awal yang membuat hubungan terasa ringan mulai terganggu. Di sisi lain, ketika ada jarak, sebagian orang justru bereaksi dengan mempercepat pendekatan. Seolah-olah kedekatan harus segera diamankan. Padahal dalam banyak kasus yang sedang dibutuhkan bukan percepatan, melainkan ruang agar ritme kembali stabil. Karena hubungan yang sehat cenderung bergerak dalam alur yang tidak dipaksakan, di mana masing-masing pihak masih bisa mempertahankan hidupnya sendiri tanpa harus sepenuhnya terserap dalam dinamika hubungan sejak awal. Sehingga ketika seseorang tetap menjaga fokus pada pekerjaan, tujuan pribadi, dan perkembangan dirinya tanpa menjadikan satu interaksi sebagai pusat seluruh emosinya, hal itu sering terbaca sebagai stabilitas yang lebih matang. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tidak kehilangan dirinya dalam proses tersebut. Sementara ketika seluruh perhatian mulai bergeser hanya untuk memastikan satu respon dari orang lain, maka keseimbangan itu ikut berubah. Dan dari perspektif dinamika hubungan, perubahan energi inilah yang sering lebih terasa daripada kata-kata yang diucapkan. Karena pada akhirnya yang membentuk persepsi bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi bagaimana seseorang tetap hadir sebagai dirinya sendiri ketika situasi tidak berjalan dalam kepastian penuh. Dan disinilah banyak orang mulai menyadari bahwa ketertarikan tidak hanya bergantung pada kedekatan, tetapi juga pada kemampuan menjaga stabilitas diri di tengah ketidakpastian yang wajar dalam setiap proses hubungan yang sedang berkembang. Seperti dua magnet, ketika jarak di antara keduanya terlalu dekat hingga melewati titik keseimbangan alaminya, gaya tarik yang seharusnya terbentuk justru bisa melemah. Bukan karena ketidakcocokan, tetapi karena ruang yang dibutuhkan untuk menciptakan ketegangan positif itu hilang. Dan pola yang sama sering terlihat dalam dinamika ketertarikan manusia, di mana hubungan tidak hanya bergantung pada intensitas atau kekatan semata, tetapi juga pada ritme yang menjaga adanya ruang, jeda, dan aliran yang natural antara dua orang. Sehingga ada momen untuk mendekat, dan ada momen untuk sedikit memberi jarak tanpa kehilangan koneksi itu sendiri. Karena di dalam ruang itulah ketertarikan sering tumbuh secara perlahan.
bukan dari tekanan untuk segera mengunci kepastian, melainkan dari pengalaman emosional yang berkembang Tertahap di mana masing-masing pihak masih memiliki kehidupannya sendiri, tetap bergerak dengan tujuan pribadi, dan tidak kehilangan identitas diri hanya karena sedang berada dalam proses mengenal seseorang. Dan dalam konteks ini, energi yang tenang, stabil, dan tidak tergesa-gesa seringkali lebih mudah dirasakan sebagai sesuatu yang aman karena tidak membawa beban emosional yang berlebihan atau tuntutan untuk segera merespons dengan cara tertentu. Sementara ketika intensitas meningkat terlalu cepat, baik melalui komunikasi yang terlalu sering, dorongan untuk memperjelas hubungan secara instan, atau kebutuhan untuk memastikan posisi emosional dengan segera, maka yang sering terjadi adalah pergeseran persepsi di mana interaksi yang awalnya terasa ringan mulai terasa lebih pada secara emosional. Bukan karena ketertarikan hilang, tetapi karena ruang untuk bernapas dalam. Dinamika tersebut menjadi semakin sempit dan ketika ruang itu menyempit, kemampuan untuk merasakan hubungan secara alami juga ikut berkurang sehingga respons yang muncul bisa berupa penarikan diri sementara untuk menata ulang ritme. Bukan sebagai penolakan mutlak, melainkan sebagai cara untuk mengembalikan keseimbangan internal. Dan pada titik ini ketika seseorang merespons jarak dengan meningkatkan intensitas, mengejar lebih cepat, atau mencari kepastian secara berulang yang dari sudut pandangnya terasa sebagai upaya menjaga hubungan, justru bisa terbaca berbeda di sisi lain sebagai tekanan emosional. Karena perbedaan persepsi ini terletak pada ritme yang tidak lagi selaras, di mana satu pihak bergerak untuk mengamankan, sementara pihak lain sedang mencoba menstabilkan kembali pengalaman emosionalnya. Sehingga inti dari dinamika ini bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana keseimbangan antara kedekatan dan ruang dijaga agar hubungan tetap terasa hidup. Tidak terlalu kaku karena kepastian yang terlalu cepat, dan tidak terlalu jauh karena jarak yang tidak terkelola dengan baik. Terasa seperti kebutuhan, bukan ketertarikan, dan terasa seperti ketakutan kehilangan bukan kepercayaan diri. Dan di titik ini, banyak pria tidak menyadari bahwa perubahan kecil dalam energi bisa mengubah cara interaksi itu dirasakan di sisi lain. Karena ketika perhatian mulai bergerak, dari aku tertarik menjadi aku harus memastikan ini tidak hilang. Maka yang muncul bukan lagi ketenangan, melainkan ketergantungan emosional yang lebih mudah terbaca dari pola komunikasi dan sikap sehari-hari. Sehingga ketika wanita mulai memberi sedikit jarak, respons yang paling sering disalahartikan adalah dorongan untuk mengejar lebih keras. Padahal dalam banyak dinamika hubungan, jarak kecil justru menjadi momen untuk menstabilkan kembali ritme, bukan mempercepatnya. Karena ketertarikan yang sehat cenderung tumbuh dari keseimbangan antara kedekatan dan ruang, bukan dari intensitas yang terus meningkat tanpa jeda. Dan pada saat seseorang mampu tetap tenang, tidak langsung bereaksi berlebihan, serta tidak menjadikan perubahan kecil sebagai sinyal untuk kehilangan kendali. Hal itu sering terbaca sebagai kestabilan emosional yang lebih matang yang secara alami menciptakan rasa aman dalam interaksi karena tidak ada tekanan untuk segera merespons atau mengamankan sesuatu secara impulsif, melainkan ada kehadiran yang tetap stabil meskipun situasi tidak sepenuhnya pasti. Dan di sisi lain, wanita umumnya lebih sensitif terhadap perubahan energi daripada kata-kata yang diucapkan. Sehingga yang lebih berpengaruh bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi bagaimana seseorang tetap membawa dirinya ketika dinamika berubah. Apakah ia tetap memiliki kehidupan yang seimbang, tetap fokus pada tujuan pribadi, dan tidak kehilangan arah hanya karena satu interaksi sedang berkembang? Karena hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan yang diberikan bukan berasal dari kebutuhan untuk mengisi kekosongan, melainkan dari pilihan yang datang dari posisi yang lebih stabil. Dan dalam konteks ini, perbedaan antara minat dan kebutuhan menjadi sangat penting karena minat cenderung terasa ringan dan memberi ruang. Sementara kebutuhan seringkali membawa kanan yang membuat interaksi terasa lebih berat secara emosional, sehingga menjaga keseimbangan antara keduanya menjadi kunci agar dinamika tidak berubah menjadi beban bagi salah satu pihak. Dan pada akhirnya hubungan yang terasa natural biasanya bukan dibangun dari seberapa cepat kepastian diberikan, tetapi dari bagaimana kedua pihak mampu mempertahankan ritme yang tidak saling menekan di mana masing-masing masih memiliki ruang untuk berkembang, berpikir, dan merasakan tanpa kehilangan dirinya sendiri dalam proses tersebut. Ini menunjukkan bahwa stabilitas internal seseorang menjadi fondasi utama dalam dinamika hubungan. Karena ketika seorang pria tidak menjadikan hubungan sebagai satu-satunya sumber pemenuhan emosional, ia cenderung membawa sikap yang lebih tenang dan tidak terburu-buru dalam merespons kedekatan, melainkan melihat hubungan sebagai bagian
dari perjalanan hidup yang lebih luas sehingga kehadirannya terasa lebih seimbang dan tidak membebani. Dalam konteks ini, ruang dalam hubungan bukan berarti menjauh atau menciptakan permainan emosional, tetapi memberi kesempatan bagi kedua pihak untuk tetap memiliki kehidupan masing-masing, memproses perasaan secara alami, dan membiarkan koneksi berkembang tanpa tekanan untuk segera mencapai kepastian. Karena dalam banyak kasus, hubungan yang tumbuh secara sehat tidak dibentuk oleh kecepatan, tetapi oleh konsistensi dan ritme yang saling menghormati, di mana kedekatan terjadi secara bertahap dan tidak dipaksakan sehingga setiap langkah terasa lebih alami dan bisa diterima secara emosional tanpa rasa terburu-buru. Pada saat yang sama, menjaga ketenangan dalam diri juga berarti tidak bereaksi secara berlebihan terhadap perubahan kecil dalam komunikasi, tidak mengubah seluruh fokus hidup hanya karena dinamika hubungan sedang berkembang, serta tetap mempertahankan arah dan tujuan pribadi yang sudah dimiliki. Karena hal ini menciptakan kesan bahwa seseorang memiliki fondasi hidup yang stabil, bukan bergantung pada satu interaksi, untuk merasa utuh. Sementara dalam proses ini, kehadiran yang konsisten namun tidak menekan seringkali lebih efektif daripada intensitas yang tinggi namun tidak stabil. Karena konsistensi memberi rasa aman tanpa menciptakan tekanan. Dan pada akhirnya hubungan yang sehat cenderung terbentuk dari keseimbangan antara kedekatan dan ruang, antara perhatian dan kebebasan serta antara ketertarikan dan kestabilan diri, di mana tidak ada pihak yang merasa kehilangan dirinya sendiri dalam proses tersebut, melainkan justru berkembang secara paralel dengan tetap menjaga identitas dan arah masing-masing. Dan di titik ini penting untuk dipahami bahwa yang membuat seseorang tetap dekat bukan hanya seberapa besar usaha yang diberikan, tetapi bagaimana energi itu dirasakan dalam keseharian hubungan. Karena ketika sebuah interaksi terasa stabil, tidak terburu-buru, dan tidak membebani secara emosional, maka kedekatan cenderung tumbuh lebih alami. Dan disitulah banyak pria salah mengartikan situasi ketika wanita mengambil sedikit jarak karena yang sering terlihat dari luar dianggap sebagai penolakan. Padahal dari sisi emosional, bisa jadi itu hanyalah proses penyesuaian untuk mengembalikan rasa aman dan ritme yang terasa lebih nyaman. Sehingga penting untuk tidak langsung mengisi jarak tersebut dengan kepanikan atau dorongan untuk mempercepat kepastian, melainkan melihatnya sebagai momen untuk menjaga kembali keseimbangan diri. Karena dalam banyak dinamika hubungan perubahan bukan selalu tanda akhir, tetapi bagian dari proses membaca ulang kenyamanan emosional. Dan pada saat seseorang mampu tetap tenang tanpa kehilangan arah hidupnya, tanpa mengubah seluruh fokusnya hanya karena satu aspek hubungan sedang bergerak, hal itu sering menciptakan kesan kestabilan yang lebih kuat dibandingkan intensitas yang tinggi namun tidak konsisten. Dan dalam konteks ini yang sebenarnya sedang dicari bukan kesempurnaan, melainkan rasa aman secara emosional, yaitu ketika interaksi tidak terasa menekan, tidak terasa memaksa, dan tetap memberi ruang bagi masing-masing pihak untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Karena pada akhirnya hubungan yang bertahan bukan dibangun dari reaksi impulsif terhadap jarak atau perubahan kecil, tetapi dari kemampuan menjaga ritme yang tidak saling mendorong terlalu jauh maupun terlalu cepat, sehingga kedekatan bisa berkembang tanpa kehilangan keseimbangan. Dan ketika hal ini terjadi, rasa menghargai terhadap kehadiran satu sama lain biasanya tumbuh bukan karena usaha yang berlebihan, tetapi karena konsistensi, ketenangan, dan cara seseorang tetap hadir tanpa menghilangkan dirinya sendiri. Dalam proses tersebut, wanita tidak selalu mundur karena hilangnya ketertarikan, tetapi dalam banyak kasus karena ada kebutuhan untuk kembali merasakan keamanan emosional dalam ritme hubungan yang sedang berjalan. Sehingga jarak yang muncul seringkali lebih berkaitan dengan proses internal untuk menata ulang perasaan daripada bentuk penolakan langsung terhadap orangnya. Dan di titik ini penting untuk memahami bahwa respons terbaik bukanlah reaksi berlebihan atau dorongan untuk mempercepat kepastian, melainkan kembali pada kestabilan diri yang sama seperti di awal ketika interaksi terasa lebih ringan, natural, dan tidak dibebani ekspektasi yang terlalu cepat. Karena versi diri yang paling menarik dalam banyak dinamika hubungan biasanya adalah versi yang tenang, memiliki arah hidup, tidak kehilangan fokus pada diri sendiri, dan tidak menjadikan satu interaksi sebagai pusat seluruh emosi. Sehingga ketika seseorang kembali ke ritme tersebut, bukan dengan tujuan mengubah hasil, tetapi dengan tujuan menata kembali dirinya sendiri, maka energi yang muncul cenderung lebih stabil dan tidak terasa menekan. Dan dalam banyak situasi, kestabilan seperti ini justru lebih mudah dirasakan daripada kata-kata atau upaya untuk